Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, para mahasiswa FEB UMJ yang tentunya kami banggakan. Bertemu lagi dengan kami, tim pembelajaran daring Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dalam video pembelajaran Laboratorium FEB UMJ kita kali ini, dalam sesi pertama, kita akan terlebih dahulu mengenal apa itu statistika. Kemudian setelah kita mengenal statistika, kita juga akan lanjutkan, kita akan mengenal alat laboratorium kita, yakni SPSS. Di dalam video pengenalan statistika, kalian akan diajarkan mengenai berbagai macam jenis data. Ada data ordinal, nominal, scale, yang nantinya akan kalian pelajari di dalam video pembelajaran ini. Kemudian selanjutnya kita juga akan mengenal mengenai SPSS. Penasaran bagaimana jenis-jenis data, bagaimana tipe-tipe data? Mari kita simak penjelasan dalam video berikut ini bersama saya, Gilang Pandu Palagan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kan? Ya, sehat dong. Ada yang pusing? Ada kan ya? Jadi setelah nonton video ini, yang pusing tambah pusing. Bercanda. Jadi siapin kopi kalian, cari tempat yang PW sambil senderan, dan yuk kita mulai petualangan pembelajaran kita. Dalam video kita kali ini, kita coba akan bahas bersama-sama apa sih itu statistik dan kenapa sih kita perlu membelajar statistik. Kalian masih ingat nggak beberapa waktu yang lalu tuh ada polling yang dilakukan oleh beberapa lembaga Pikal untuk perhitungan pilkada atau presiden, dan mereka berhasil memprediksi siapa sih pemenangnya bahkan sebelum terjadi real count. Lah, kok bisa? Ya, jadi sebetulnya apa yang dilakukan sama lembaga Pikal itu adalah hasil dari metode statistik. Nah, berarti statistik itu digunakan untuk politik gitu? Untuk cuma di lembaga Pikal? Enggak. Jadi, pernah nggak sekarang kalian dalam bisnis, kalian berpikiran bahwa gimana caranya seorang pengusaha menentukan ketersediaan stoknya di pasar? Kalau kalian tahu, kalian datang ke Alfamart dan Indomaret, itu ketersediaan roti selalu ada, beras itu juga selalu ada di pasar tradisional. Gimana cara memprediksinya? Gimana cara seorang pengusaha menentukan berapa jumlah yang harus dia produksi tiap bulan, tiap minggu? Agak susah kan memperkirakannya. Nah, untuk memperkirakan hal tersebut itu sebenarnya bisa dilakukan dengan statistik. Bahkan di Indonesia ada lembaga yang namanya Badan Pusat Statistik. Ini dia. Nah, kalau kalian lihat di situ, Badan Pusat Statistik ini akan menghasilkan berbagai macam jenis data statistik. Mulai data kesehatan, kayak COVID nih sekarang, itu juga ada nih di Badan Pusat Statistik. Ada data mengenai pendidikan. Pendidikan di Indonesia, siapa nih yang wilayah provinsinya paling tinggi? Angka mengenyam pendidikannya. Kemudian sampai dengan data mengenai ekonomi dan bisnis, itu ada di Badan Pusat Statistik, dan itu ada di Indonesia. Dan itu menunjukkan berarti penting banget statistik itu untuk dilakukan. Karena apa? Karena statistik nanti akan berguna untuk pengambilan keputusan. Buat siapa? Nggak cuma buat pengusaha, nggak cuma para pelaku ekonomi, tapi juga buat kayak yang sekarang nih, untuk memprediksi ketersediaan rumah sakit, obat-obatan. Itu perlu juga kan dihitung berapa obat yang dibutuhin, berapa kapasitas ruangan rumah sakit yang dibutuhkan untuk pasien COVID. Nah, salah satu yang buat menghitung itu adalah dengan cara statistik ini. Nah, itu ya. Jadi bakalan banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kita mengambil keputusan
yang dibantu nantinya dengan statistik. Jadi ingat, statistik itu cuma alat. Alat apa? Alat yang akan membantu kita untuk mengambil keputusan. Karena dia cuma alat, berarti yang terpenting adalah si penggunanya, si orang yang bisa menginterpretasikan datanya itu. Jadi kalian perlu pahami juga ya mengenai konsep-konsep statistik yang akan diajarkan di dalam series pembelajaran di laboratorium FEB UMJ. Yuk, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ada satu lagi nih kegunaan statistik yang tentunya dalam waktu dekat bisa kalian rasakan. Apa itu? Yakni statistik akan banyak membantu kalian nanti dalam pengerjaan skripsi, terutama yang ada di bab 4. Jadi kalian mau cepat lulus kan? Iya dong, tentunya pastinya kan. Nah, karena itu kalian harus pelajarin baik-baik nih ilmu yang diajarkan oleh tutor-tutor kece yang ada di lab FEB UMJ. Lah kan Pak, kemarin kita pas di kelas udah belajar statistik tuh. Bedanya apa sama statistik yang akan kita pelajarin di lab ini? Betul banget tuh, benar. Jadi kalian udah mempelajari statistik waktu dulu pas di mata kuliah yang ada di kelas, yakni statistik deskriptif sama statistik inferensial. Itu udah kalian pelajarin. Tapi sekarang bedanya apa di lab? Bedanya begini. Kalau dulu kalian belajar statistik di kelas di mata kuliah statistik deskriptif sama inferensial, itu kan kalian mesti ngitung dulu tuh. X dikali lagi X pangkat 2 dirata-ratain di min gitu kan. Kemudian Y-nya juga gitu, Y pangkat 2 gitu kan. Terus begitu dirata-ratain lagi, cari deh medianya, modusnya. Mending kalau datanya cuma 3, datanya ada 10 misalnya. Per baris-baris itu ada 10, satu baris aja salah, ya udah salah semua kan hasilnya. Gitu kan, ketika kemarin kalian nyari korelasi misalnya atau regresi di mata kuliah inferensial, satu baris aja salah, jadi semuanya salah. Nah bedanya sekarang kalau di lab statistik, kita nggak ngitung perhitungan data itu secara manual, tapi akan dibantu oleh software. Jadi kita nanti di laboratorium statistik ini, kita akan dibantu oleh yang namanya software SPSS. Apaan tuh SPSS? Singkatannya adalah Statistical Product and Service Solution. Itu singkatannya dari SPSS. Software yang dikembangkan oleh IBM. Tahu dong IBM? Yakni pengembang perangkat lunak maupun perangkat keras untuk komputer. Atau juga dia juga membuat beberapa macam software. Dan IBM ini sudah berdiri sejak tahun 1911. Jadi cukup capable ketika kita percaya menggunakan SPSS. Dan kenapa harus SPSS? Betul, jadi sebetulnya ada banyak sekali software statistikal. Ada Excel, ada Minitab, ada Ifuse, dan ada Amos misalnya. Walaupun sebenarnya Amos itu adalah bagian dari SPSS. Tapi kenapa lab FEB UMJ memilih SPSS? Yang pertama, karena SPSS itu buatan IBM. IBM itu memproduksi perangkat keras juga. Tentunya mayoritas dari perangkat keras kita, laptop kita, komputer kita, itu banyak dibuat oleh IBM, ya kan? Berarti SPSS ini akan lebih kompatibel dengan software SPSS ini akan lebih kompatibel dengan perangkat keras kalian, dengan laptop kalian, dan komputer kalian. Itu alasan yang pertama. Jadi nggak bakal kesulitan dah buat diinstal. Kemudian alasan yang kedua, orang sering bilang begini, Pak, kalau SPSS bukannya nggak bisa buat data keuangan? Kata siapa? Nih, kita tunjukin dulu nih websitenya SPSS. Ini dia. Nah, dari sini ketahuan kan, bahwa ternyata SPSS itu juga bisa digunakan untuk data keuangan. Tapi Pak, kenapa orang banyak yang bilang bahwa SPSS nggak bisa buat data keuangan? Ya sebenarnya gini sih. Jadi penggunaan karena alat statistikal itu banyak, sama kayak misalnya merek motor. Ada merek motor Honda, Yamaha, Suzuki gitu, dan berbagai macam lainnya lah. Tapi orang mungkin lebih suka produk Honda karena apa? Karena dia mungkin irit. Produk Yamaha karena apa? Oh karena dia akselerasinya bagus. Produk Suzuki karena apa? Oh karena trendy bentuk motornya.
tapi sebetulnya kegunaannya sama, ya alat transportasi, ya motor gitu. Nah sama juga di software statistical, jadi sebenarnya kegunaannya sama, cuman karena mungkin ada fitur-fitur yang berbeda gitu ya, jadi orang lebih preference terhadap SPSS, lebih preference terhadap if-use gitu. Dan bukan berarti SPSS nggak bisa digunakan buat keuangan, bisa gitu loh ya. Cuman preferensinya orang karena dia sudah terbiasa mungkin menggunakan if-use, sudah terbiasa menggunakan Excel, ya dia jadinya bilang bahwa SPSS nggak bisa buat data keuangan, walaupun sebenarnya fungsinya sama. Kalian bisa lihat ya di website IBM SPSS tadi. Kemudian ternyata di luar sana tuh jurnal-jurnal publikasi baik yang nasional maupun internasional, ternyata banyak juga tuh literasi keuangan yang menggunakan SPSS sebagai alat analisa statistikalnya. Nih, tuh, ya kan? Baik itu nasional dan internasional. Dan ini bukan jurnal abal-abal loh. Dan berarti kan masih bisa dipakai. Karena SPSS sendiri atau AMOS atau Listra nggak pernah nyebut ini adalah statistical for marketing atau statistical for human resource, nggak pernah disebutin juga sih. Atau if used for finance, no, nggak pernah disebutin kayak gitu kan. Jadi ya sebenarnya sih nggak masalah gunain alat apapun juga karena ininya sama, tinggal preferensinya aja. Cuman masalahnya di laboratorium ini cuma yang dipakai adalah SPSS. Ya, terus mesti bersabar dulu kalau misalnya mau diajarkan yang lain. Atau mungkin Bapak dan Ibu yang melihat video ini yang punya ilmu tentang itu, silakan ngomong sama ketua labnya buat dibikinin tutorialnya, dan Ibu Bapak jadi pengajar di sana kan, ayo silakan saja. Dan kita di lab FEB UMJ kita akan memberikan tutorial yang berkaitan dengan software SPSS, mengolah statistikal dengan software SPSS. Jadi sebenarnya apa itu sih statistik? Nah, kalau kita pengen tahu nih tentang definisi statistik, kita perlu tahu dulu nih pendapat dari para pakar. Salah satunya adalah menurut Insinyur Muhammad Iqbal dalam bukunya Materi Pokok-Pokok Statistik Jilid 2, statistik didefinisikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk data. Apa tuh seluk-beluk data? Seluk-beluk data itu berupa gimana cara mengumpulkan data, gimana caranya mengolah data, kemudian gimana caranya menafsirkan suatu data, hingga pada akhirnya kita bisa menarik suatu kesimpulan. Itu definisi statistik menurut Insinyur Muhammad Iqbal. Nah, dari definisi ini kita tahu kan, berarti bahwa ada 4 aktivitas di dalam statistik: mengumpulkan, kemudian mengolah data, kemudian menginterpretasikan data atau menafsirkan data, dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan dari suatu data. Cuma 4, ya kan? Gampang kan? Cuma 4 doang, ya? Cuma 4 doang nih. Cuma gimana caranya ngumpulin, gimana caranya ngolah, gimana caranya menafsirkan, dan gimana caranya menarik kesimpulan. 4 doang. Nih. Nah, ini yang akan kita bahas di dalam laboratorium statistik di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta. Mantap. Tapi di bagian pengolahan data ini yang banyak, ya. Jadi kan di bagian pengolahan data ada beberapa macam metode. Ada metode pengolahan regresi, ada regresi linear, logistik, kemudian ada ANOVA, ada MANOVA, kemudian ada metode komparasi. Jadi di bagian pengolahannya banyak. Ya karena pengolahannya banyak, ya bagian interpretasinya juga jadi banyak gitu. Jadi banyak juga sih. Tapi nggak usah khawatir, karena kita akan mempelajari bagian-bagian ini secara satu per satu. Ya, oke. Rehat dulu, minum dulu, suput kopinya dulu, biar tenang, biar relax. Jadi sebetulnya kalau kita perhatikan alur-alur di statistik tadi itu sama halnya kayak kita mengolah masakan. Nggak percaya? Yuk kita sama-sama lihat. Yang pertama mulai dari pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini sama halnya ketika kita sedang memilih bahan masakan. Lah, kok bisa? Iyalah,
Sama halnya dengan kita memilih bahan masakan untuk menghasilkan makanan yang baik ya, sama juga di statistik untuk menghasilkan output data yang baik, kita butuh data yang bagus pula. Nah, nanti kita akan belajar sama juga kayak kita milih bahan masakan. Untuk milih ikan yang bagus tentunya adalah yang matanya tidak berlendir, yang insangnya merah. Sama juga dengan di data statistik. Ada beberapa kriteria atau metode untuk memilih data yang baik. Sama kayak masakan, kita memilih bahan masakan yang baik. Kemudian yang kedua adalah perihal pengolahan data. Ya, ini sama aja kayak dengan kita melakukan metode masaknya kita kayak apa. Mungkin kita sama-sama punya bahan bakso ya, kemudian ada wortel, kemudian ada kol, ya kan? Ya, tuh jadi lapar nih ngomongin makanan. Ya, nanti setelah ini habis ini makan ya, biar ngobatin lapar kita. Oke. Itu jadi kita sama-sama punya bakso, wortel, kol gitu. Nah, tapi orang yang satu, yang koki yang satu lah, kita ibaratnya bilang kayak gitu, itu mau bikin yang namanya sop. Terus udah gitu, koki yang satu lagi, koki B lah kita bilangnya, dia mau bikin yang namanya capcay. Bahannya kan sama kan, yakni udah bakso, kol gitu kan, kemudian ada wortel. Tapi metode masaknya berbeda. Kalau ngomongin bikin capcay berarti harus ditumis. Alat masaknya juga berbeda. Capcay berarti kita gunain wajan. Tapi kalau bikin sop kita gunain panci, ya kan? Nah, sama juga nantinya di statistik. Mungkin datanya sama, tapi ada berbagai macam metode pengolahan di statistik. Nanti kita akan bahas satu-satu ya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ada yang namanya regresi, ada yang namanya komparasi, ada yang namanya ANOVA. Wah, banyak banget. Jadi kita harus tahu dulu permasalahan yang mau kita ambil, yang mau kita selesaikan, masalahnya apa. Mungkin kalau kalian nanti pas lagi buat skripsi, datanya sama teman kalian sama, tapi tergantung dari kita melihat sudut pandangnya dari mana, permasalahan yang mau kita angkat dari mana. Mungkin aja datanya sama dengan teman kalian, tapi kalau sudut pandang permasalahannya berbeda, kalau di statistik ya pengolahan datanya berbeda, alatnya juga berbeda, alat statistiknya ya berbeda. Ya, sama kayak tadi contoh kita bikin capcay atau sop. Lagi-lagi sama kan, statistik sama kayak masak. Kemudian yang ketiga, interpretasi data. Nah, interpretasi data kalau dimasak itu sama dengan kita melakukan penyajian makanan. Kalau kalian sering lihat kan, namanya seorang koki menyajikan makanan atau yang disebutnya dengan plating gitu kan, itu fungsinya apa? Menggugah selera masaknya menggugah selera masak orang gitu kan, supaya orang nafsu buat makan. Nah, begitu juga dengan statistik. Setelah kita kumpulin, kita olah, kemudian harus kita sajikan, harus kita tafsirkan ya, kita interpretasikan. Supaya apa? Supaya kita gampang buat ngambil keputusan ya, supaya kita gampang buat ngambil keputusan. Sama kan kayak masak. Nah, nanti juga kalian akan belajar gimana caranya menginterpretasikan suatu data. Kemudian yang keempat ya, yang keempat berarti kita kalau di statistik kita menarik kesimpulan. Nah, kalau dimasak berarti kita akan merasakan nih dari hasil pengumpulan data kita, olah data kita, interpretasi data kita. Yang terakhir kita akan lihat, enak nggak sih ini hasil analisis kita, enak nggak sih ini masakan yang tadi kita olah, kan gitu kan. Kalau tentunya prosedurnya sudah dilakukan dengan baik, alurnya benar, baik itu masak maupun statistik ya, alurnya benar, bahannya bagus, pengolahannya baik, alatnya tepat, interpretasinya bagus, platingnya bagus. Kalau dimasak tentunya masakannya juga akan enak. Bukan cuma enak, tapi juga harus baik. Kalau di agama kita namanya halalan thayyiban. Begitu juga di statistik, bukan cuma outputnya yang walah jelimet banyak angka-angkanya juga, tapi harus juga bisa diinterpretasikan, ditarik suatu kesimpulan dan mampu menjawab masalah. Suatu statistik mampu menjawab masalah kalau datanya baik, pengolahan datanya tepat, alatnya tepat, menginterpretasikannya tepat, ya
kita bisa narik kesimpulannya juga dengan tepat. Nah, bener kan? Berarti statistik itu sama kayak kita masak. Jadi kalau kalian sudah mempelajari ilmu statistik ini, bisa tuh kalian tuh ngalahin Chef Juna atau deket sama Chef Renata. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih itu data. Dari tadi ngomongin data. Ya. Jadi sebenarnya apa itu data? Itu dapat dibedakan menjadi data kuantitatif ataupun data kualitatif. Jadi ada dua, data yang sifatnya kuantitatif maupun kualitatif. Data kuantitatif itu apa? Itu data yang bisa terukur. Ada skala pengukurannya dengan jelas, ada alat ukurnya dengan jelas. Misalnya apa data kuantitatif? Tinggi badan. Tinggi badan saya ini diukur dengan apa? Ya meteran gitu kan. Tinggi badan saya 198 cm, ya diukurnya pakai meteran. Kemudian apa lagi? Berat badan diukurnya apa? Pakai apa? Ya pakai timbangan. Jadi dengan jelas, oh tinggi badan saya 168 cm. Berarti pasti ketika saya diukur di manapun juga, di kampus diukur ya 168, di mall diukur lagi tinggi badannya 168 gitu. Nggak akan berubah kan angka 168 itu. Nah, begitu juga berat badan, begitu saya diukur di sini, ketika berat timbangannya ditimbang, ya ukurannya adalah kilogram. Berat badan saya 75 kg. Mau diukur di sini di rumah atau di kampus atau di mall ya sama, itu nggak akan berubah karena memiliki alat pengukuran yang sama, yang sesuai gitu, yang tepat. Nah, sedangkan data kualitatif itu apa? Data kualitatif itu adalah data yang sifatnya bukan angka, tapi dicoba dikuantitatifkan oleh metode statistik. Apa tuh? Data yang bukan angka, tapi coba dikuantitatifkan, dicoba diangkakan gitu ya. Misalnya gini, data mengenai ganteng, gitu misalnya nih, ganteng, cantik, terus sudah gitu jelek gitu lah ya. Ini bukan maksudnya rasis atau bukan maksudnya physically, tapi ini sebagai contoh aja biar kalian gampang memahami. Ganteng atau cantik itu kan relatif, bisa jadi penilaian orang yang satu dengan orang yang lain berbeda. Misalnya buat mbaknya nih, misalnya melihat saya ini ganteng, ganteng sih, misalnya. Tapi nanti mungkin ketika ketemu aslinya bisa jadi dinilainya jadi jelek. Ternyata aslinya jelek tuh. Nah, kan bisa jadi gitu kan. Padahal objeknya sama. Saya yang ada di depan kalian ini dalam video ya hilang ini. Tapi ketika di real time bisa jadi berbeda. Bisa jadi beda bisa. Nggak bisa jadi anggapannya jadi jelek. Berarti kan itu tidak memiliki alat pengukuran yang pasti, bisa berubah-ubah. Gitu ya. Nah, sementara statistikal atau software SPSS ini atau statistikal lah, itu membutuhkan data yang berupa angka. Jadi hal-hal yang sifatnya kualitatif coba dikuantitatifkan, coba diangkakan. Apalagi misalnya selain tadi ganteng sama jelek, misalnya rajin. Misalnya kalian mau meneliti tentang produktivitas orang, itu berarti kan tentang kerajinan. Berarti nanti kalian akan mengukur si A ini rajin apa enggak, si B rajin atau enggak. Kemudian apa lagi? Oh, misalnya soal independensi, kalau kalian akan akuntansi, gimana cara mengukurnya? Ya kalian tentunya juga saya mengisi kuesioner, ada skalanya 5, 4, 3, 2, 1. Kalau 5 sangat setuju, 4 setuju, 3 netral, sampai dengan 1 sangat tidak setuju. Nah, itu kan berarti ada range ya, range dari 5 sampai dengan 1, sehingga orang bisa memilih di antara range tersebut. Itu adalah salah satu contoh data kualitatif. Jadi data itu sebenarnya terbagi menjadi dua, data kuantitatif dan data kualitatif, dan sebenarnya perbedaannya sangat mendasar banget. Data kuantitatif itu dapat diukur dengan pasti karena adalah pengukuran yang tepat. Misalnya tadi adalah tinggi badan, berat badan, kemudian umur, itu kan dengan tepat juga. Umur saya nggak bisa dibohongin dari KTP gitu kan, dari 87 sampai sekarang gitu. Kemudian kalau kualitatif ya data-data yang sifatnya kualitatif, kerajinan, kemudian apalagi independensi. Kalau kalian akuntansi itu banyak yang
skripsinya tentang independensi itu tentang keimanan gitu ya, bisa dijadiin buat penelitian, dijadiin buat skripsi tentang keimanan bisa. Nah itu karena datanya bukan berupa angka, keimanan saya 10, lalu dari mana gitu kan? Ya tentunya kan kalau misalnya ada orang bilang gitu, 10-nya dari mana? Gitu jelas orang satu sama orang lain berbeda, itu kan data kualitatif. Nah tapi karena kita dicoba untuk karena statistik butuh angka, makanya dicoba untuk dikuantitatifkan. Jadi data kualitatif itu adalah data yang bukan berupa angka, tapi coba untuk diangkakan. Itu garis besarnya mengenai data. Ada data kuantitatif dan kualitatif. Nah, masih ingat kan kalau data atau statistik itu kayak kita ngolah makanan, kita jadi chef? Sama juga sekarang kita mau pelajarin pembagian data. Kalau tadi ya masakan itu kita berarti butuh bahan, ternyata pas kita milih bahan, contohnya misalnya gini, cabai aja macam-macam, ada cabai keriting, ada cabai hijau, ada cabai paprika, padahal jenisnya sama tapi rasanya berbeda. Ada yang pedes banget, ada yang biasa aja, ada yang pedes gila gitulah ya. Nah begitu juga di data. Data itu bisa dibagi ke dalam beberapa jenis ya. Secara umum data akan dibagi ke dalam 3 bagian. Kalau tadi secara garis besar dibagi jadi data kuantitatif dan kualitatif, tapi nanti di pengolahan data statistik kita akan baginya ke dalam 3 kelompok atau 3 bagian. Apa aja tuh? Yakni ada yang namanya data ordinal, nominal, dan scale. Yuk, sekarang kita bahas satu-satu. Apa itu data ordinal, nominal, dan scale? Yang pertama, data ordinal. Ordinal itu sebetulnya sama dengan angka-angka yang udah kalian kenal. Maksudnya gimana tuh? Ordinal itu berarti bertingkat, memiliki tingkatan. Kalian selama ini pasti udah tahu dong, kalau angka 9 itu lebih tinggi daripada angka 8, 8 lebih tinggi daripada angka 7, dan seterusnya. Angka 5 lebih tinggi daripada 4, dan seterusnya. Itu adalah ciri data ordinal. Berarti dia akan memiliki peringkat. Contoh data ordinal kayak apa? Contohnya misalnya lagi ukuran sepatu. Orang yang dengan ukuran sepatunya 42, berarti kita bisa bilang kakinya dia lebih lebar, lebih panjang dibandingkan dengan orang yang memiliki ukuran sepatu 41, 38, dan seterusnya. Kemudian apalagi tinggi badan. Orang yang memiliki tinggi badan 170 cm, kita bisa bilang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang memiliki tinggi badan 168 cm. Jadi, ciri data kualitatif dia adalah dapat dibandingkan antara data yang satu dengan data yang lain. Sama kayak kalian kenal matematika yang selama ini kan, kalian tahu bahwa angkanya 9 lebih tinggi daripada 8 ya, kayak tadi tuh ya kan. Berarti dia dapat dibandingkan antara orang yang satu atau objek sampel yang satu dengan yang lain. Dia bertingkat, kita mampu bandingkan. Contohnya apalagi IPK. Mahasiswa dengan IPK 4 itu berarti nilainya atau prestasinya lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa yang IPK-nya 3,8. Ingat ya, itu adalah ciri data ordinal, bisa dibandingkan. Kemudian yang kedua apa? Kalau dia bisa dibandingkan, berarti ciri data ordinal perilaku operasional matematis. Berarti apa tuh perilaku operasional matematis? Dia bisa ditambah, dia bisa dibagi, dia bisa dikurang, dia bisa dikali, dia bisa dirata-ratain. Tuh ciri-ciri dari data ordinal. Oke, itu ya. Jadi ciri-cirinya adalah dia dapat dibandingkan. Kemudian yang kedua, perilaku operasional matematis. Oke, lanjut sekarang kita ke pembahasan yang namanya data nominal. Data nominal seperti yang kalian tahu bahwa tadi udah dijelasin, data itu ada data kuantitatif dan data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang sebetulnya dia bukan berbentuk angka, tapi kita coba dikuantifikasikan, dikuantitatifkan gitu ya. Contohnya apa? Laki-laki sama perempuan. Pernah nggak kalian ngelihat iklan atau apa ya, penelitian misalnya
9 dari 10 wanita gitulah, 9 dari 10 wanita menggunakan produk bla 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 bla. Misalnya lagi, ternyata setelah dilakukan penelitian, pekerja wanita lebih produktif dibandingkan dengan pekerja laki-laki. Nah, itu kan berarti kita menggunakan statistik juga, tapi statistiknya laki-laki sama perempuan itu kan bukan angka, melainkan yang tadi disebut dengan data kualitatif. Nah, data kualitatif tadi yang gender tadi, laki-laki dan perempuan, kita mau coba untuk kuantitatifkan, sehingga di statistik kita akan menggunakan yang namanya simbol atau kategori, ya, simbol atau kategori. Yang laki-laki dikasih kategori 1, yang perempuan dikasih kategori 0, ya. Laki-laki dikasih kategori 1, perempuan dikasih kategori 0. Tapi walaupun ini kita ngomongin yang nominal ya, bukan ordinal ya. Kalau di ordinal kan 1 itu lebih tinggi daripada 0, ya nggak? Ya kan? Tapi kalau kita sudah menggunakan ya tipe data nominal, itu berarti tidak dapat dibandingkan. Jadi ciri yang pertama dari data nominal adalah tidak dapat dibandingkan. Kok nggak dapat dibandingkan? Iya, karena dia hanya sifatnya kategori. Coba kita ambil contoh tadi. Kita mau meneliti sebenarnya yang lebih produktif mana sih, laki-laki atau perempuan. Ketika kita mau melakukan penelitian, apakah kita boleh bilang bahwa laki-laki lebih baik daripada perempuan? Kan enggak, ya kan? Kita harus netral. Sebagai peneliti kita harus netral. Kayak quick count gitu. Yang waktu dulu tuh lembaga quick count itu juga harus netral. Misalnya salah satu paslon dikategorikan 1, paslon yang lain dikategorikan dengan 2. Hanya sifatnya kategori, tapi bukan berarti paslon 2 lebih tinggi dibandingkan dengan paslon 1. Ingat ya kan, hanya sifatnya kategori, berarti dia tidak dapat dibandingkan. Ya, kembali lagi ke contoh tadi, laki-laki sama perempuan ya, dia tidak dapat dibandingkan, hanya bersifat kategori. Berarti kalau sifatnya kategori, yang ciri kedua dari data nominal adalah dia tidak berlaku operasional matematis. Lah kok bisa? Lah iyalah, sekarang tadi kita balik lagi ke dasarnya ya. Data nominal hanya bersifat kategori, laki-laki 1, perempuan 0. Sekarang kalau berlaku operasional matematis, dia bisa ditambah, bisa dibagi, bisa dikurang, bisa dikali, bisa dirata-ratain. Sekarang kalau perempuan sama laki-laki digabungin, dirata-ratain, jadinya apa? Hah? Iya, gitu kan? Makanya di data nominal, data itu tidak berlaku operasional matematis. Laki-laki dikategorikan 1, perempuan dikategorikan 0, disimbolkan dengan 0. Ya nggak bisa dikali, nggak bisa dibagi, nggak bisa dirata-ratain. Ya hasilnya jadi apa kalau laki-laki sama perempuan? Gitu. Itu. Jadi ciri dari data nominal adalah dia hanya bersifat kategorik ya, tidak dapat dibandingkan dan tidak berlaku operasional matematis. Oke, itu pengertian dari data nominal. Sekarang ke pembagian data yang terakhir, yakni data yang scale. Data scale itu apa? Data scale itu gampang adalah data scale itu kan skala perbandingan. Kalian tentunya belajar geografi kan waktu dulu di SMP sama SMA. Kalian belajar peta. Peta itu ada scale-nya, ada skalanya. 1 banding 1 juta. 1 cm di peta mewakili 1 juta kilometer di keadaan sebenarnya. 1 banding, ya enggak? Ada 1 banding kan, 1 bagi gitu, 1 banding. Itu namanya scale. Berarti scale itu adalah data yang sifatnya perbandingan. Data yang merupakan hasil pembagian, rasio. Apa tuh data-data rasio? Data-data rasio itu adalah contohnya data keuangan. Kalian ingat di pelajaran mata kuliah manajemen keuangan ada yang namanya rasio ROA, ROE, ROI, capital adequacy ratio. Nah, itu adalah salah satu contoh dari data yang sifatnya scale. Kelompok datanya sifatnya scale. Jadi ciri dari data scale adalah dia merupakan hasil dari perbandingan antara apa sama apa. Misalnya ROA, antara total aset dengan laba bersih yang dihasilkan. Nah gitu kan.
hasilnya adalah koma-komaan 0,05, 1,278, 3,48. Nah, itu adalah ciri dari scale ya. Dia merupakan hasil dari rasio atau perbandingan, dan yang kedua biasanya bentuknya adalah desimal. Itu mengenai pembagian data di dalam statistik. Oke, sudah cukup lama rupanya ini videonya. Baik, kalau begitu video ini akan saya bagi ke dalam dua bagian ya. Jadi di pertemuan yang sekarang ini kita membahas mengenai bagaimana mekanisme pembelajaran di lab statistik, kemudian software apa yang kita gunakan, kemudian juga tadi kita udah sempat nyentuh sedikit mengenai pengertian statistika, kemudian kita udah kenal ada yang namanya data kualitatif, kuantitatif, terus udah gitu juga kita udah tahu juga ada pembagian data di dalam statistik. Ada yang data yang skala pengukurannya ordinal, nominal, ataupun scale. Itu untuk video yang pertama ini. Kemudian nanti kita akan lanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya, yang tentunya nggak kalah menariknya juga nih, supaya kalian lebih paham lagi lah mengenai statistik ini ya. Jadi yang kami harapkan di laboratorium statistik kita ini atau kalian ini tidak cuman make aja alat tersebut, tidak cuma tinggal klik SPSS-nya aja, tapi juga mengetahui mengenai konsep statistikanya juga, karena itu juga bagian yang penting, malah lebih penting daripada kita ngikutin instruksi langkah-langkahnya yang kita klik doang itu. Nah, di pembahasan video berikutnya kita akan membahas mengenai apa itu variabel, kemudian apa itu kerangka pemikiran, dan apa itu operasional variabel, yang tentunya ini akan menentukan untuk pemilihan teknik analisa data statistik ya. Jadi tetap semangat, tetap produktif selama masa pembelajaran jarak jauh. Akhir kata, saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Bila isabilah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para mahasiswa sekalian, itu adalah video pembelajaran kita di sesi pembelajaran laboratorium statistika. Mudah-mudahan dengan video pembelajaran ini kalian bisa mengeksplorasi apa-apa saja yang sudah kalian terima di dalam video ini. Jangan lupa ikutin terus pelatihan laboratorium FEB UMJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.